5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Adik-adik, untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani kita. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti adik-adik bisa menjadi seorang ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh kita dengan mengulang kembali latihan jasmani untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Adik-adik tentunya masih ingat ya bagaimana latihan kebugaran. Nah, ada push up, ada sit up, ada pull up yang bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Sejarah penemuan badminton. Nama badminton itu berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire. Nah, ini Kak Citra agak susah nih menyebutkannya ya. Sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Nah, Badminton House ini, demikian nama istananya, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya yang sekarang ini. Di bangunan tersebut, sang pemilik yaitu Duke of Beaufort ini dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis dari olahraga ini. Akan tetapi Duke ini bukanlah penemu permainan ini. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini dimulai dan dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Nah, badminton ini menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempatnya adik-adik. Ini tadi adalah sejarah penemuan badminton. Nah, kalau badminton atau bulu tangkis ini sangat terkenal ya di Indonesia adik-adik. Banyak sekali atlet-atlet Indonesia itu yang memainkan badminton atau bulu tangkis sampai menjuarai dunia. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Adik-adik coba amati pensil kalian. Nah, pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Lalu apa ya manfaat pensil tersebut bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pelajari bersama-sama. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Ada teks berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Lalu bagaimana ya proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, kita mau cari tahu bersama-sama nih adik-adik. Nah, zaman dahulu manusia itu menggambar dan menulis itu dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Nah,
Ini tahunnya ya 1564. Sekarang 2020, jauh sekali adik-adik ya. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Lalu ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah bambu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal dengan alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kini kita kenal adik-adik. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar ya, waktu lagi menulis, kita akan kesulitan kalau tidak ada pensil. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, ini tadi adik-adik tentang penemuan pensil. Wah, sangat panjang ya. Ternyata penemuan pensil ini dulu itu manusia menulis itu di batang pohon dengan menggunakan pisau yang tajam adik-adik, sampai berkembang akhirnya ditemukannya pensil. Adik-adik, ini tadi adalah teks eksplanasi tentang pensil. Nah, temukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tadi. Nah, yuk kita pelajari bersama. Adik-adik masih ingat kan, teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah, deret penjelas, lalu ada kesimpulan. Nah, dalam bacaan tadi itu ada 4 paragraf. Paragraf pertama itu adalah topik masalah. Nah, topik masalahnya berisi apa? Di situ banyak pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Lalu paragraf kedua itu termasuk dalam deret penjelas. Nah, isinya apa? Oh, paragraf 2 itu isinya adalah zaman dulu manusia itu menulis, menggambar dengan menggoreskan pisau di batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Nah, perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit tadi adik-adik, yang mampu membuat goresan hitam yang pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit tadi dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis itu sekarang dinamakan pensil. Lalu deret ketiga termasuk apa Kak Citra? Apakah deret ketiga itu termasuk kesimpulan? Atau baris ketiga? Atau bukan baris ketiga ya, paragraf ketiga adik-adik. Apakah itu termasuk dalam kesimpulan? Tidak adik-adik, itu masih dalam deret penjelas. Nah, pembuatan pensil secara massal jadi masih menjelaskan dari penemuan pensil ini ya. Dimulai tahun ini di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis. Nah, pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran itu dicetak dengan bentuk tipis panjang lalu dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Baru paragraf yang keempat itu berisi kesimpulan atau bisa pesan atau pendapat dari penulis. Nah, pendapat dari penulis atau kesimpulannya dalam bacaan tadi adalah pensil itu menjadi benda penting karena tanpa pensil kita tidak akan bisa menulis, kita akan mengalami kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Itu tadi penjelasan eksplanasi ilmiah dari bacaan tersebut. Adik-adik semuanya, cermati kembali teks tersebut.
kalian tadi temukan ada kata-kata yang bercetak miring. Nah, bercetak miring di dalamnya. Mari kita baca bersama-sama kata-kata yang bercetak miring di dalam bacaan tadi. Ada kata gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, mengembangkan, buat, hancur, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Ini adalah kata-kata yang dicetak miring. Lalu kenapa ya dicetak miring ya Kak Citra? Nah adik-adik, ini adalah kata-kata yang tidak baku, yang tidak seharusnya. Maksudnya kata-kata yang tidak sesuai ejaan yang benar. Gimana sih? Itu sebenarnya bagaimana? Nah ya, adik-adik harus tahu. Lalu di sini ada kata banget, itu sebenarnya juga tidak ini ya, suka sekali, bukan suka banget. Seperti itu adik-adik. Jadi ini merupakan kata-kata yang sebenarnya tidak sesuai ejaan, hanya biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku nggak bisa bikin, itu sebenarnya kata bakunya aku tidak bisa membuatnya. Nah itu kalau bahasa bakunya adik-adik. Tapi kita karena terbiasa berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, memakai bahasa yang tidak baku ya. Karena bahasa baku itu biasanya dipakai untuk acara-acara yang formal, acara-acara yang resmi. Kadang untuk bercakap-cakap dengan orang yang sepadan dengan kita umurnya ya, itu bisa memakai kata-kata yang non formal. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut adik-adik? Nah, kita pasti tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Kita baca bersama-sama bacaan, kewajiban, dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Itu tadi bacaan yang berjudul kewajiban dan tanggung jawab. Bacaan ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya adik-adik ya. Di sini kita akan belajar tentang hak Ani. Nah, hak Ani itu apa ya? Apa yang seharusnya Ani peroleh? Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan. Itu hak Ani adik-adik. Mendapatkan asupan makanan yang sehat yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Itu yang seharusnya Ani peroleh. Lalu ada kewajiban yang harus dilakukan Ani sebagai seorang anak. Nah, ketika kewajiban itu dilaksanakan, maka akan membawa manfaat bagi Ani. Nah, manfaat kalau Ani melakukan kewajibannya adalah setiap tujuan Ani akan tercapai. Lalu Ani akan dihargai oleh orang tuanya. Karena Ani sudah belajar, Ani berprestasi, maka orang tuanya akan suka, senang, bangga dengan Ani. Lalu apa ya dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban tersebut? Nah, jika Aninya bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut, maka Ani akan menjadi orang yang berpendidikan, akan membanggakan orang tuanya, dan cita-citanya akan tercapai. Lalu apa dampaknya jika Ani itu tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Nah, Ani akan terjebak dalam kebodohan karena dia punya kewajiban belajar, tapi kalau tidak belajar ya dia akan bodoh adik-adik.
mengecewakan orang tuanya, dan gagal mencapai cita-citanya. Itu tadi hak dan kewajiban dari bacaan tersebut. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut adik-adik. Nah, kewajiban Ani adalah belajar, menghormati orang tua, memakan bekal dari ibu. Itu adalah kewajiban Ani adik-adik. Selanjutnya, apakah Ani telah menjalankan kewajibannya adik-adik? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya adik-adik, Ani sudah menjalankan kewajibannya. Ani selalu mematuhi nasihat dari orang tuanya. Ani juga belajar dengan tekun. Ani mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Tentunya ada manfaatnya adik-adik. Ani akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat, sehingga ketika ia dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Ani juga akan menghormati orang lain, menghormati orang tuanya untuk masa-masa dia dewasa nanti adik-adik. Lalu, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Ya adik-adik, Ani bertanggung jawab karena dia tidak menyia-nyiakan perhatian dari orang tuanya. Hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan Ani selalu menuruti perintah orang tua. Lalu adik-adik, apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Tentunya yang akan terjadi adalah orang tuanya akan kecewa. Lalu Ani akan menjadi anak yang bodoh, serta akan merusak masa depannya. Bisa jadi dia tidak akan meraih cita-citanya. Bagaimana nih dengan adik-adik semuanya? Apakah kalian bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian? Coba adik-adik renungkan dan perbaiki diri kalian. Kalian mempunyai kewajiban menghormati orang tua, belajar, mengerjakan tugas-tugas tanpa disuruh adik-adik. Harus ada kesadaran diri sendiri bahwa tugas seorang pelajar adalah belajar. Jadi adik-adik, ayo coba benahi diri kalian masing-masing apabila kalian belum bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6 tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.